Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena kondisi pandemi yang sekarang ini belum juga membaik, kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun teman-teman harus tetap semangat karena kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk absensinya, teman-teman bisa melakukan absensi dengan format nama dan nomor absen di kolom komentar video ini. Absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam dari video ini diupload. Jadi, bagi kalian yang tidak mengisi absensi dalam waktu yang telah ditentukan, berarti dianggap tidak hadir dalam pembelajaran kali ini. Langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian persamaan kuadrat, kemudian bentuk umum persamaan kuadrat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang terdiri dari pemfaktoran dan rumus ABC, kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat, serta jumlah, hasil kali, dan selisih persamaan kuadrat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau persamaan suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Jadi, jika kalian menemukan persamaan di mana suku dengan pangkat tertingginya adalah 2, persamaan itu dinamakan dengan persamaan kuadrat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Kemudian ada dua syarat persamaan itu bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu a harus tidak sama dengan 0, karena jika a ini adalah 0, maka persamaan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Kemudian syarat yang kedua yaitu A, B, dan C itu merupakan anggota dari bilangan real atau bilangan yang nyata, jadi tidak imajiner. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu x kuadrat plus 5x plus 6. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa koefisien x kuadrat itu adalah 1. Jadi, kita simpulkan A sama dengan 1. Kemudian, koefisien X-nya adalah 5. Jadi, kita simpulkan bahwa B sama dengan 5. Kemudian, konstanta atau yang berdiri sendiri tanpa variabel. Bisa kita lihat konstantanya adalah 6. Jadi, C-nya sama dengan 6. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 2x kuadrat plus 9x min 5. Dari persamaan ini kita lihat bahwa koefisien x kuadrat adalah 2. Jadi A sama dengan 2. Kemudian koefisien x adalah 9. Jadi B sama dengan 9. Kemudian konstantanya adalah min 5. Jadi C sama dengan min 5. Nah, mudah sekali bukan menentukan A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat? Kemudian selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat.
Jadi, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, cara pemfaktoran. Dalam cara ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dinyatakan dengan a dikali x plus x1 dikali x plus x2 sama dengan 0. Lalu, bagaimanakah penerapannya? Yuk langsung saja kita terapkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan berikut ini, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi, dalam soal ini, kita harus menentukan akar-akarnya, yaitu x1 sama dengan berapa dan x2 sama dengan berapa. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara melakukan pemfaktoran? Cara yang pertama yaitu cari dulu faktor dari C. C-nya dari persamaan ini adalah 6. Maka kita harus mencari faktor dari 6, di mana 1 dikali 6 itu menghasilkan 6, dan 2 dikali 3 itu juga menghasilkan 6. Dari kedua faktor tersebut, kita harus memilih faktor manakah yang akan kita pakai, yaitu faktor yang jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 5. Yaitu di mana 1 ditambah 6 adalah 7, dan 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi, yang kita pakai adalah 2 dan 3 karena menghasilkan 5. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu kita harus membuat dua tanda kurung, kemudian x-nya kita pecah karena x kuadrat itu adalah x dikali x, seperti ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu letakkan faktor yang sesuai tadi ke dalam kurung menjadi x plus 2 dikali x plus 3. Selanjutnya, poin yang terakhir, masukkan hasil pemfaktoran yang telah kita buat tadi ke dalam persamaan, yaitu menjadi x plus 2 dikali x plus 3 sama dengan 0. Jadi, dari sini bisa kita tahu bahwa x plus 2 sama dengan 0 dan x plus 3 sama dengan 0. Nah, karena x plus 2 sama dengan 0, pindah ruas plus 2-nya menjadi x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Jadi jawabannya sudah kita temukan, yaitu akar-akarnya x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan min 3. Selanjutnya kita coba contoh soal yang kedua, yaitu tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 11x plus 5 sama dengan 0. Cara untuk menyelesaikan persamaan ini hampir sama dengan yang tadi ya. Hanya saja dalam persamaan ini A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kalikan A dengan C terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian cari faktor dari 10. Faktor-faktornya yaitu 1 dikali 10 menghasilkan 10 dan 2 dikali 5 juga menghasilkan 10. Kemudian sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu tentukan faktor mana yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 11. Apakah 1 dengan 10 atau 2 dengan 5? Kita hitung 1 ditambah 10 itu 11 dan 2 ditambah 5 itu 7. Jadi yang memenuhi yaitu adalah 1 dengan 10. Poin selanjutnya yaitu pecahkan 2x kuadrat pada masing-masing tanda kurung. Letakkan faktor yang sesuai yaitu 1 dan 10. Dan kemudian bagi dengan A yaitu 2. Menjadi seperti ini. 2x plus 1 dikali 2x plus 10 dibagi 2. Kemudian, sederhanakan faktor tersebut. Jadi, 2x plus 1 itu tidak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah 2x plus 10. Menjadi seperti ini. 2x plus 1 dikali 2 dikali x plus 5 dibagi 2. Karena pada pembilang dan penyebut itu terdapat angka 2, jadi 2-nya bisa kita coret. Sehingga menjadi 2x plus 1 dikali x plus 5. Kemudian, langkah yang terakhir,
Masukkan faktor tersebut ke dalam persamaan menjadi 2x plus 1 dikali x plus 5 sama dengan 0. Dari persamaan ini bisa kita pecahkan 2x plus 1 sama dengan 0 dan x plus 5 sama dengan 0. Dipindah ruaskan menjadi seperti tadi, x sama dengan min 1 per 2 dan x sama dengan min 5. Jadi sudah kita temukan ya, akar-akar dari persamaan di atas adalah x1 sama dengan min 1 per 2 dan x2 sama dengan min 5. Nah, itu dia cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Mudah-mudahan cara yang saya bagikan ini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita beralih ke cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang kedua, yaitu dengan cara rumus ABC. Jadi, dalam penyelesaian ini kita menggunakan rumus X12 sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A. Diskriminannya itu sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Jadi, kalau kita jabarkan, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kelihatan rumit sekali ya teman-teman? Yuk langsung saja kita coba ke contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Contoh soalnya pakai soal yang tadi ya, sekalian kita membuktikan apakah hasilnya nanti akan sama atau tidak. Jadi contoh soalnya, tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam rumus. Jadi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan A, B, dan C-nya yang sudah kita tentukan tadi menjadi min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Kemudian min 5 plus minus akar 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25, dan 4 dikali 1 dikali 6 itu hasilnya adalah 24. Lanjut, kita selesaikan yang di dalam akar, yaitu 25 dikurangi 24 adalah 1, jadi akar 1 sama dengan 1. Jadi, X12 nya sama dengan min 5 plus minus 1 per 2. Oke, kemudian dijabarkan. X1-nya kita ambil yang plus dan X2-nya kita ambil yang min. Jadi X1 sama dengan min 5 plus 1 per 2 dan X2 sama dengan min 5 min 1 per 2. Untuk X1-nya min 5 ditambah 1 adalah min 4, kemudian dibagi dengan 2 berarti sama dengan min 2. Kemudian yang X2 min 5 min 1 adalah min 6, kemudian dibagi 2 berarti hasilnya sama dengan min 3. Nah, dapatnya hasilnya sama kan dengan cara yang sebelumnya, yaitu cara pemfaktoran menghasilkan X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3. Kemudian pembahasan selanjutnya, jumlah hasil kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Jadi berikut ini adalah rumus-rumus yang harus kalian hafalkan ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berapakah nilai X1 plus X2 dan X1 dikali X2 dari persamaan berikut ini? X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Seperti biasa, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya dari persamaan ini. Jadi A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya adalah 6. Kemudian kita cari yang pertama X1 plus X2. Langsung saja kita masukkan rumusnya min B per A
yaitu min 5/1 berarti sama dengan 5. Kemudian X1 dikali X2 yaitu rumusnya C per A berarti 6/1 sama dengan 6. Jadi sudah kita temukan bahwa jawabannya X1 plus X2 sama dengan min 5 dan X1 dikali X2 sama dengan 6. Jadi teman-teman harus hafal rumus-rumusnya, harus diingat-ingat dan sering-sering mengerjakan soal agar tetap ingat rumus-rumus dan cara mengerjakan soalnya. Oke, lanjut. Pembahasan yang terakhir, sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, jika diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki akar yang real atau nyata yang berbeda. Kemudian, jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar real yang sama. Yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka akarnya adalah imajiner atau tidak nyata. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu persamaan x kuadrat plus 5x plus 6. Itu adalah persamaan yang jenis akarnya itu jenis apa? Untuk mengetahuinya, kita hitung dulu diskriminannya, di mana rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan menjadi 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6, kemudian hasilnya 25 min 24 sama dengan 1. 1 itu kan lebih dari 0, berarti x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah persamaan yang memiliki 2 akar real atau nyata yang berbeda. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, bisa langsung disampaikan di kolom komentar video ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.